Ya, bertemu kembali di kuliah TI 2231, perencanaan pengelolaan produksi untuk materi minggu ketiga, agregat planning. Ini adalah segmen kedua dari video ajarnya. Bagian terpenting dari agregat planning adalah menentukan agregat unitnya. Ya, jadi apa ukuran agregat yang bisa mewakili keseluruhan produk yang dibuat? Ya, dia bisa ukuran aktual dari produk itu, misalkan kilogram atau meter, bisa saja begitu. Atau dia tadi berat, ya, kilogram, ukuran aktual tadi bisa unit, ya, bisa beratnya, bisa volumenya, misalkan galon, meter kubik, dan sebagainya, ukuran volume, bisa dalam ukuran rupiah atau dalam dolar, atau bisa dalam ukuran yang dummy, ya, pakai ukuran dummy, fictitious aggregate unit. Ya, kita gunakan ukuran pengganti, ya, fictitious aggregate unit. Jadi ukuran agregat unit tadi itu adalah satuan atau unit yang mewakili semua item produk yang akan dikerjakan. Gunanya nanti digunakan untuk memperkirakan kebutuhan untuk mengoperasikan fasilitas produksinya. Sebagai contoh, kalau perusahaannya Krakatau Steel, maka ukurannya adalah ton baja agregatnya. Produknya bisa berbagai macam jenis baja, ada yang batangan, ada baja batangan, ada baja yang bentuknya plat, dan sebagainya. Chandra Asri misalkan memproduksi berbagai macam produk petrokimia, ya misalkan diukur dari beratnya, tonasenya. Toyota bikin mobil atau bikin mobil, maka urutan agregatnya adalah unit kendaraan untuk mengganti berbagai macam jenis mobil yang dibuat. IBM bikin komputer, maka unitnya adalah unit komputer. Kalau bank misalkan, ya ukuran agregatnya barangkali rupiah atau dolar, ukuran yang menyatakan kegiatannya diukur dari rupiah atau dolar. Ini yang disebut dengan unit agregat. Sebagai contoh, ini produk Lines dari Astra Honda Motor. Apa unit agregatnya kira-kira? Tadi kita punya kelompok kendaraan, kelompok produk yang disebut dengan istilah family. Ada yang family Matic, Beat, Genio, Vario. Kemudian ada kelompok family kedua, yang sport, Sonic, Monkey, CBR. Bisa juga dia punya klub atau family club, kelompok produk yang masuk dalam family club, Supra X, Revo, GTR, dan sebagainya. Nah, tentu ketika kita bikin agregat planning tidak bicara masing-masing unit tapi kita bicara secara umum. Maka kita gunakan unit kendaraan, sepeda motor. Ya, itu disebut dengan fictitious aggregate unit. Jadi tidak menyebut mereknya, tapi disebut unit kendaraan. Ini contoh yang lain, Unilever, produknya mulai dari yang cair, ada yang untuk sabun, ya, apalagi ada kecap, macam-macam, ya, ada es krim di tengah sini. Kira-kira apa unit agregatnya? Ya, ini adalah ketika kita bicara, kita agregatkan. Barangkali agregatnya adalah rupiah, barangkali. Ya. Baik, nah, agregat planning problem atau persoalan dalam agregat planning adalah, ya, kalau kita inginnya memproduksi secara tetap, karena dengan memproduksi secara tetap itu, berarti artinya kita konstan kapasitinya. Kalau kapasitasnya konstan, artinya kebutuhan SDM-nya juga tetap, karena kita tidak bisa menambah atau mengurangi SDM dengan gampang. Ya, sehingga kita buat tenaga kerja tetap mungkin sedikit lebih dari yang dibutuhkan. Ya, kemudian kalau konstan juga, maka kebutuhan bahan bakunya juga konstan, sehingga Anda memudahkan untuk berhubungan dengan suppliernya. Ya, ngirimnya gampang, sehingga kita bisa menjaga supaya raw
atau persediaan kita, inventory kita bisa rendah. Nah, problemnya adalah constant production rate ini agak susah untuk dicapai, ya, untuk dicapai. Kenapa? Karena tentu saja demand yang berubah-ubah itu tidak mudah diatur karena demand itu adalah faktor luar. Sehingga caranya bagaimana kalau gitu, kalau demandnya berfluktuasi, ya, supaya kita sedekat mungkin dengan constant box rate tadi, ada beberapa cara. Bisa saja dilakukan sekarang demand yang dipengaruhi. Ya, demand yang dipengaruhi. Change demand. Atau terpaksa production rate yang kita kalahkan, ya, produksinya berubah-ubah. Demand ngikutin, produksi ngikutin demand. Atau tetap memaksa kita produce pada constant rate anyway, walaupun nanti tentu akan ada yang berlebihan. Atau kita lakukan kombinasi dari cara-cara itu. Ya, jadi kalau kita nggak bisa fluktuasi demand, ya kita, inilah contoh-contohnya ya. Bisa kita pengaruhi demand-nya, kita sesuaikan produksinya, atau kita tetap produksi dengan cara tetap, dengan konsekuensi ada yang lebih, ada yang kurang, atau kita lakukan kombinasi dari cara-cara itu. Ini sebagai contoh ya. Misalkan ini adalah kita bicara pabrik perakitan mesin cuci, washing machine. Ya, washing machine. Oke. Kita punya perkiraan, kita diminta menyusul rencana produksi untuk 8 bulan ke depan. Ya. Ini misalkan forecast demand dari bulan Januari sampai Agustus. Ya. Artinya ini bulan Januari 420, Februari 280, Maret, dan seterusnya sampai bulan Agustus. Kemudian kita sudah punya informasi di gudang, kita punya posisinya punya 200 unit. Nanti di akhir Agustus saya ingin mempunyai stok 100 unit. Kita diminta mencari tingkat produksi atau monthly production levelnya. Berapa yang diproduksi tiap bulannya. Oke, untuk memproduksi ini kita punya beberapa informasi. Yang pertama, kita akan hitung demand bersihnya, net demand-nya. Artinya kalau kita punya di gudang, berarti kita kurangi dulu dengan produk yang ada di gudang, nah itu sisanya disebut dengan net demand. Ataupun kalau kita ingin menyimpan di gudang, berarti demand-nya harus kita tambah. Jadi forecast demand-nya tadi bulan pertama 420, sementara di gudang kita punya 200. Jadi net demand-nya adalah 420 dikurangi 200. Maka kita punya 220 demand-nya. Sehingga sampai bulan pertama kumulatifnya 220. Bulan Februari permintaannya 280, di gudang sudah nggak ada, ya berarti kita demand-nya tetap 280. Maka kumulatifnya di jumlah. Sebelumnya kita sudah 280, ini ditambah dengan ini, ditambah jadilah 500. Ya, ditambah 500. Kemudian Maret demikian, karena di gudang nggak ada habis, sudah dipakai di bulan Januari, maka 460, net demand-nya 460. Sehingga kumulatifnya 500 ditambah dengan 460, jadilah 960. Nah, dengan cara sama, sudah bisa hitung April, Mei, Juni, Juli, yang beda di Agustus. Agustus tadi permintaan cuma 125, namun kita ingin sisa 100. Jadi demand-nya ditambahkan. Dari 125 tambah 100. Jadi demand di bulan Agustus menjadi 225. Sehingga nanti kalau ditambah dengan akumulasi demand sebelumnya, maka didapat 1940. Jadi kumulatif demand selama 8 bulan. Selanjutnya, dari kumulatif demand ini, kita plotkan datanya antara bulan dengan kumulatif demand, diplot datanya. Ya, dimana kita tadi tahu starting inventory-nya 200, yang ini, 200 itu yang ini, dan ending-nya 100, itu yang ini. Kita tambahkan di sini. Oke, kita plotkan antara
kita ingin mengeplotkan data, plot data antara bulan dengan kumulatif demand. Diplotkan. Sehingga kita dapatkan seperti ini, kumulatif net demand. Sumbu di bawahnya bulan, ini bulan, di sininya adalah tadi unit kumulatif demand-nya. Kita gambarkan. Selanjutnya kita cari yang disebut dengan production plan-nya. Kita ingin produksi secara konstan, ya. Jadi bagaimana caranya? Caranya tarik garis lurus dari titik poin pertama 220 yang ini angka tadi. Produksi kita tadi posisinya di sini 220 di pertama tadi, di akhir di sini tadi 1940. Tarik garis. Ya, sehingga kita dapatkan garis itu. Nah, tarik garisnya. Oke, jadi dari angka 220 di sini sampai 1940 tarik garis. Sehingga kalau ini dibagi 8, 1940 dibagi 8 dapatlah 242,3 per bulan. Bisa saja kita bulatkan menjadi 243 per bulan. Oke, pertanyaannya sekarang, apakah ada masa di mana produksinya lebih rendah dari kumulatifnya? Itu disebut dengan shortfall. Shortfall, ya. Nah, dari gambarnya kita kelihatan ada masa dari bulan kedua, 3 dan 4 ini, yang di sini nih, sepanjang ini, itu demand-nya lebih tinggi dari produksi kumulatifnya. Artinya saya mengalami yang disebut dengan shortage atau backlogged, ya, backlogged di sini. Oke, ya, jadi ini adalah constant work plans, zero ending inventory, artinya pas dengan net kebutuhannya, namun mengalami situasi yang disebut dengan shortfall atau backlog ini sini. Oke, nah bagaimana kalau kita tidak ingin? Kita tidak ingin terjadi yang namanya non-stock out tadi. Nah, kalau tidak ingin stock out, maka caranya adalah kita cari garis lurus, find straight line, mulai dari titik origin tadi yang di sini tadi, sampai kumulatif demand yang supaya semua kumulatif demand-nya berada di bawah garis kita. Ya, kumulatif produksinya lebih dari demand-nya. Makanya kita tarik garis ini. Nah, ya, tarik garis seperti itu. Karena titik di sini paling tinggi, kita tarik di situ. Ya, oke. Nah, kalau dalam kasus ini, kurva kumulatif ini selalu di atas dari kumulatif net demand-nya. Artinya tidak pernah terjadi no stock out. Tapi akibatnya di akhir periode kita punya inventory di sini. Di akhir periode ada inventory di sini, melebihi dari targetnya tadi. Oke. Jadi kita bisa tarik seperti ini, ya. Sehingga berapa yang diproduksi kalau kita lihat tadi di bulan ketiga, di periode ketiga itu jumlah kumulatifnya 960 ini. Ini 960. Sehingga kalau kita bagi 3 ketemu 320. Artinya tiap bulan monthly production-nya adalah 320 unit per bulan. Ya. Nanti kalau dihitung 300 unit per bulan ini kita hitung. Nah, maka kita dapatkan angka seperti ini. Produknya selalu 320. Ya. Sementara demand-nya tadi, ini net demand-nya dari informasi yang tadi, yang sebelumnya. Tinggal kita kurangi tadi, 320 dipakai sisa 100. Terus ini 600, produksi 660 diminta cuma 500, sisa 140. Ya, gitu ya. Itu kita hitung terus. Sehingga di akhir periode, dengan mengurangkan antara kolom B dengan kolom A ini, B kurangi A kita dapatkan. Ya. Jadi itu kelebihannya 620 unit. Ya, di ending inventory-nya kita punya kelebihan 620 unit. Oke. Baik,
solusi ini bisa saja mungkin dianggap tidak pas, ya, tidak realistik dengan beberapa alasan, ya. Pertama tadi, kalau levelnya 320 unit, ya, bisa jadi jumlah orang yang dibutuhkannya tidak pas jumlahnya, tidak integer. Oke. Kedua, bisa saja jumlah harinya dalam sebuah bulan itu jumlah hari kerjanya tidak sama. Jadi Januari tidak sama dengan Februari, tidak sama dengan Maret. Jumlah hari kerjanya. Yang terakhir tadi, kelebihan demand-nya tadi 620, itu melebihi dari targetnya cuma 100. Sehingga kita perlu pertimbangan adanya biaya persediaan di setiap periodenya. Baik. Tapi sebagai permulaan, apakah saudara sudah paham bagaimana membuat agregat planning dengan metode grafis? Silakan Anda coba kerjakan soal nomor 28 bagian A dan bagian B di buku Nahmias halaman 157. Sampai di sini, nanti kita lanjutkan lagi ke materi video berikutnya. Terima kasih.